peta dunia, ia mungkin hanya terlihat seperti titik kecil yang nyaris tak terbaca. Namun berabad-abad lalu, Pulau Siau merupakan singgasana bagi sebuah raksasa maritim yang keputusannya mampu menentukan arah sejarah di utara Nusantara. Di atas tanah api, sebuah kerajaan besar tumbuh, tepat di kaki Gunung Karangetang, gunung raksasa paling aktif di Nusantara yang puncaknya hampir selalu membara oleh lava pijar menerangi Cakrawala, Sulawesi. Siau bukan sekadar daratan, melainkan penguasa arus laut hingga ke Filipina Selatan. Inilah negeri para Kolano, raja-raja kecil yang membuktikan bahwa kedaulatan tak butuh ribuan hektar tanah untuk disegani. Disinilah diplomasi lintas benua dimulai dan keberanian para pelautnya menjadi satu-satunya hukum di perairan Pasifik. Sebelum kolonialisme menjengkeram Nusantara, Siau telah berdiri sebagai tembok baja yang tak tergoyahkan. Siau, mahkota api dan kedaulatan yang tak terpadamkan. Tahun 1510 menjadi tonggak awal dari sebuah sejarah panjang. Di bawah langit Siau yang biru, Lokong Banua II, seorang bangsawan dari garis keturunan Raja-Raja Mogapu, berhasil menyatukan para Kolano dalam satu ikatan suci. Itulah detik kelahiran Kerajaan Siau. Langkah Siau tergolong sangat berani di zamannya. Saat wilayah lain masih menutup diri, Siau sudah menjalin kontak diplomasi dengan Portugis pada 1511 dan Spanyol pada 1522. Hubungan ini menjadikan Siau salah satu pintu masuk pertama agama Katolik di tanah Celebes dan melahirkan sosok Raja Pasumah atau Don Jeronimo yang membawa Siau ke radar politik dunia. Di bawah kepemimpinannya, Siau berubah menjadi permata pala dari utara. Wangi pala dari pulau kecil ini terbawa angin hingga ke telinga para pedagang di Eropa dan Mindanao. Namun, dunia mulai berubah pada tahun 1677. Dominasi Belanda melalui VOC membawa badai yang memaksa Siau mengambil keputusan tersulit. Demi melindungi rakyat dari kehancuran total, sebuah perjanjian berat ditandatangani. Siau secara resmi berpindah keyakinan dari Katolik ke Protestan sebagai bagian dari kesepakatan untuk berlindung di bawah kekuatan Belanda. Sebuah kontrak yang harus dibayar mahal dengan upeti dan hak monopoli perdagangan. Tapi menyerah tidak pernah ada dalam kamus rakyat Siau. Pendudukan Jepang menjadi babak paling kelam dalam ingatan kolektif rakyat Siau. Selama 3 tahun, kejayaan Siau seakan terkubur oleh penderitaan kerja rodi dan eksploitasi hasil bumi yang kejam. Tatanan sosial kerajaan yang sudah berusia ratusan tahun terguncang hebat. Siau yang biasanya mandiri dipaksa berlutut di bawah tekanan militer, menyisakan luka mendalam bagi setiap keluarga yang kehilangan putra-putra terbaiknya. Kemerdekaan 1945 menjadi babak baru bagi Siau untuk menjadi bagian dari Indonesia. Namun, sebuah pengorbanan langka tercatat. Pada tahun 1956, Raja terakhir Siau, Raja Charles David, memilih menanggalkan mahkotanya, membubarkan sistem kerajaan demi menjadi bupati pertama Kabupaten Kepulauan Sitaro.
sebuah bukti bahwa kepemimpinan sejati adalah tentang pengabdian, bukan sekadar mempertahankan tahta. Kini, nama kerajaan Siau mungkin telah berganti menjadi kabupaten, namun jiwanya tetap abadi. Ia hidup dalam entakan kaki penari Cakalele yang gagah dan harum pala yang mewangi. Siau adalah pengingat bahwa kehormatan sebuah bangsa tidak diukur dari luasnya wilayah, melainkan dari keteguhan hati para penjaganya.